Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu untuk membuat program komputer pada untuk menyelesaikan kasus pada tensor. Dan pada kesempatan ini kita akan coba membuat program untuk tensor product ya. Oke, sebelumnya saya mau share screen dulu, yaitu tensor product atau juga disebut dengan nama outer product. Jadi sebagaimana kita tahu sebelumnya sudah kita kaji bahwa yang namanya tensor itu adalah pengembangan atau bentuk general dari vektor ya. Jadi kalau skalar itu tensor order 0, kalau vektor itu tensor order 1. Nah, order bukan hanya satu, bisa dua, bisa tiga ya. Beberapa kasus contoh udah kita bahas kemarin. Ya contohnya pada MRI, pada difusi air misalnya pada otak, nah itu bisa arahnya kemana saja. Jadi difusinya yang tidak isotropis, tapi bisa anisotropis, bisa arahnya kemana saja gitu. Nah itu untuk kuantifikasi kita menggunakan tensor. Nah kalau untuk MRI biasanya kita pakai tensor order 2. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kemudian dalam beberapa kasus tensor itu bisa ada operasi ya, ada operasi penjumlahan, pengalian. Kalau penjumlahan biasa seperti vektor ya. Seperti pada matriks kalau kalau penjumlahan. Nah, kalau untuk perkalian tensor product ini yang agak agak baru, agak unik ya. Nanti ada yang dinamakan dengan nama outer product. Jadi misalnya kalau kita punya tensor A, kemudian dia mengalami outer product dengan B, maka rumusnya jadi seperti ini. Berarti nanti komponen dari A, misalnya A11 dikalikan dengan B. Nah, B ini juga punya punya komponen ya. Punya komponen IJK misalnya. Kemudian A12 dikalikan dengan B dan seterusnya sampai AMN dikalikan dengan B. Nah, kalau dalam contoh ini indeks dari A itu adalah NN ya. Jadi ada dua indeks yaitu indeks M dan indeks N. Nah, nanti dikalikan dengan B. Nah, sebagai dampaknya, akibatnya nanti kalau misalnya ada vektor AIJ dikalikan dengan BK misalnya, jadinya itu adalah tensor yang indeksnya adalah IJK gitu. Nah, ini sekedar contoh saja. Misalnya saya punya vektor atau punya tensor ya. Ini tensor order 2. Tensor order 2. Nilainya dan order 2 atau rank 2, tapi masing-masing itu hanya dimensi 2. Nah, misalnya ini vektor A atau tensor A dan tensor B, di mana A nilainya adalah 1, min 2, min 1, 0. Nah, ini adalah tensor A, dia rang 2 dan dimensi 2. B juga begitu. Ini tensor rang 2 dimensi 2. Nilainya adalah 4, min 3, 2, 1. Maka kalau seandainya tensor A dikali dengan tensor B, maka cara penyelesaiannya itu beda dengan perkalian matriks yang sudah pernah kita kenal sebelumnya. Tapi caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kita ambil komponen pertama dari A. Komponen pertama dari A, kemudian seperti dikalikan skalar dengan B gitu. Jadi ini berarti ini kan satu yang A. Jadi satu, komponen B adalah 4, min 3, 2, 3. Maka satu dikalikan 4, satu dikalikan min 3, satu dikalikan 2, satu dikalikan 3. Gitu. Sehingga hasilnya yang ini adalah 4, 2, min 3, 3. Jadi ini hasilnya ya. 4, min 3, 2, 3. Berikutnya, komponen berikutnya adalah komponen min 2, komponen A. Ini min 2. Nah, min 2 dikalikan dengan
B, yaitu 4, min 3, 2, 3. Seperti ini ya. Jadi min 2, kemudian dikalikan dengan 4, min 2 dikalikan min 3, min 2 dikalikan 2, min 2 dikalikan 3. Berikutnya bawahnya min 1. Min 1 dikalikan vektor B, yaitu min 1 dikalikan 4, min 1 dikalikan min 3, min 1 dikalikan 2, min 1 dikalikan 3. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir 0. 0 dikalikan vektor B atau tensor B ya, hasilnya adalah 0 semuanya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau ada vektor rang 2 dikalikan dengan vektor rang 2, maka hasilnya adalah tensor rang 4. Nah, ini sebenarnya rang 4 masing-masing adalah dimensi 2. Jadi kita punya tensor rang 4 masing-masing orde 2. Tapi ini kita tampilkan dalam 2 dimensi gitu. Ya, kita tampilkan dalam rang orde 2. Ini sebetulnya yang ini satu 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 bagian, ini satu bagian, ini satu bagian, ini satu bagian gitu. Maka sebetulnya ini itu sebetulnya adalah eh, tensor rang 4 ya, rang 4. Jadi gabungan dari rang 2 kemudian lipat 2 double 2 gitu. Sehingga jadinya seakan-akan jadi matrik 4 orde 4 gitu. Nah, ini eh kira-kira seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau ada tensor rang 2 IJ dikalikan dengan vektor rang 2 misalnya IJ kemudian KP misalnya, maka jadinya adalah tensor rang 4 gitu. Nah, kalau seandainya awalnya masing-masing itu orde 2, berarti nanti kita akan mendapatkan tensor masing-masing adalah orde 2 tapi rangkap 4. Nah, kira-kira begitu ya, gitu. Ini sama artinya dengan tensor orde 2 tapi rangnya itu ada 4 gitu. Nah, ini kita tampilkan semuanya di sini. Gitu, seperti ini. Nah, inilah disebut dengan nama outer product ya, lambangnya seperti ini. Jadi seperti cross tapi ada lingkarannya di tengah itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana caranya membuat program komputer? Ya, prinsipnya sederhana ya. Ini kita coba tampilkan lagi. Jadi misalnya kita punya matrik A, nilainya adalah A min 2 min 1 2. Ini kita tulis di sini ya, A min 2. Jadi ini baris 1, nilainya 1 2. Kemudian baris yang kedua min 1 0, nanti bisa dengan titik koma. Nah, ini matriks biasa seperti di MATLAB itu. B juga begitu. Kemudian B adalah 4 min 3 2 3. Ini ya 4 min 3 2 3. Nah, kemudian sebelum kita melakukan operasi, maka pertama kali kita deteksi ukurannya atau kita deteksi dimensinya. Misalnya kalau di MATLAB itu kita pakai size ya, size A. Maka kita punya barisnya 2, kolomnya A, barisnya A, kolomnya B. Kemudian size untuk B besar, untuk tensor B, maka nanti ukurannya adalah ini CD, barisnya C, kolomnya D. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian nanti kita hasil outer produknya kita tambahkan C gitu. Nah, outer produknya berarti awalnya adalah 0 dulu ya. Nah, tapi nanti kita udah tahu pasti. Karena A itu kalau dalam bentuk matriks, D itu 2 kali 2, kemudian B juga 2 kali 2, hasilnya nanti pasti 4 kali 4 gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, kemudian kita nanti punya iterasi. Nah, iterasi kita secara umum itu ada 2 ya, yaitu itu iterasi I dan iterasi J. Jadi ada I
dan J gitu. Kira-kira begitu ya, I dan J. Nah, kemudian eh, karena tadi setiap A dikalikan dengan total B, berarti kita punya 4 iterasi jadinya. Nah, di sini saya namakan iterasi yang pertama I, yang kedua iterasi J, yang ketiga iterasi K, dan yang keempat ya yang satu I, dua J, tiga K, 4 adalah P gitu. Ya kira begitu ya. Oke, berarti untuk I, jadi kan untuk yang yang ini kan tadi kan 2 kali 2 ya. Jadi yang 2 kali 2 ini adalah komponen pertama dari A dulu. Nah, kemudian nanti nambah komponen kedua dari A. Ini baris kedua dari A, ini adalah baris dan kolom kedua dari A. Dan masing-masing kita kalikan dengan B gitu. Makanya nanti untuk I itu diawali dari satu. Nah, satu ini kan satu ini komponen satu, satu. Tapi berikutnya bukan dua, berikutnya langsung ke sini. Jadi berikutnya langsung ke sini. Ini berarti adalah kalau I satu dua langsung yang ketiga, ya. Karena A-nya sendiri kan 2 kali 2. Jadi dia kalau seandainya A-nya itu 3 kali 3, berarti dia langsung lompat 3. Jadi langsung yang keempat. Jadi satu langsung 4 gitu. Jadi karena di sini A-nya itu adalah 2 kali 2, berarti kita lompat 2. Berarti dari satu langsung 3. Nanti kalau seandainya lebih besar lagi, kita langsung lompat yang kelima gitu. Kira-kira begitu ya. Makanya di sini saya pakai I langsung lompat C. Nah, C itu kan ini baris dari B. Jadi 2 ya. Jadi 2. Jadi satu lompat 2. Berarti langsung langsung ketiga. Dan maksimal adalah A dikali C. Kalau A itu 2, C itu 2, ya berarti 4 ya. Berarti satu langsung ke arah 3. Maksimal hanya 4 saja. Jadi cuma ada iterasi 2 kali. Kemudian yang J juga begitu. Yang J, ya. Kita awali dari satu, langsung lompatnya itu D gitu. Lompatnya langsung D. Dan maksimalnya adalah B dikali D. 2 dikali 2 berarti 4 gitu. Nah, ini universal. Nanti kalau seandainya matriksnya itu ukurannya beda gak ada masalah gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti setiap I, setiap I itu naik, maka kita buat II. Kita buat parameter baru namanya II, nambah satu. Sama, setiap J naik juga begitu. JJ nambah satu gitu. Dan nanti apa namanya? Nilai II kita mulai dari 0, JJ juga kita mulai dari 0 gitu. Oke. Jadi di sini awalnya I 1 dulu, terus setelah itu lanjut J-nya 1, langsung kita lanjut ke K. Nah, ini K dan P ini adalah untuk iterasi yang B gitu. Kita lihat di sini. Sehingga nanti ketika C ini ya, C yang ini, C dari I 1 sampai K min I. Nah, nilainya adalah ini. Jadi AII, jadi kita ngambil nilai AII dan JJ, AII dan JJ berarti yang nilainya 1 dikalikan dengan BKP. Nah, KP-nya ini 1 1. Ya, berarti nanti 1 dikalikan dengan 4. Terus berikutnya iterasi yang kedua, P-nya jadi 2. Nah, A-nya tetap A11, B-nya adalah KP. Berarti K-nya 1, P-nya 2. Berarti yang ini, yang min 3 ini. Berarti ini 1 dikalikan dengan min 3. Terus P-nya selesai. Terus iterasi yang K. Sekarang K-nya jadi 2. K-nya jadi 2. Ya, berarti ke sini berarti AII tetap 1. Kemudian BKP berarti K-nya 2, P-nya 1. Berarti yang ini. Gitu. Ini ya. Terus setelah itu naik lagi P-nya jadi 2. Oke, berarti sekarang jadinya K-nya 2, P-nya 2. Berarti AII, AII 1, II adalah 1, JJ adalah 2. Nah, 1 juga.
Jadi A11 yang ini nilainya 1 dikalikan dengan BKP. K-nya 2, P-nya 2. Berarti yang ini, yang 3 di sini. Nah, maka proses ini selesai ketika II-nya 1, JJ-nya 1. Ini selesai. Nah, kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Ini selesai di sini. Hasilnya adalah ini. 4 min 3, 2, 3. Nah, setelah itu, kemudian J-nya naik jadi 2. Nah, ya, J-nya naik ya. Nah, ketika J-nya naik, nah ini berarti jadi dia lompat J-nya jadi 3 gitu. Kemudian JJ mulai dari nol lagi, dari nol lagi. Ya sekarang kita ngambil yang J-nya 3. Nah, kita ngisi yang J-nya 3, berarti yang di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk K1, P1 dulu. Nah, sekarang II-nya 1, JJ-nya 2 sudah. Berarti yang ini 2, min 2 berarti. Jadi ini min 2 ya yang ini. Jadi II 1, JJ 2 gitu. JJ naik ya. JJ-nya naik 2. Nah, sekarang dikalikan dengan BKP. Nah, KP-nya mulai dari 1 1 dulu, 1 1. Berarti 1 II 1, JJ 2 berarti yang ini min 2 dikalikan dengan KP 1 1 berarti yang ini yang 4. Jadi min 2 dikali 4 berarti yang ini ya, yang ini. Terus setelah itu P-nya naik. P-nya naik jadi 2. Berarti II-nya 1, JJ-nya 2, kemudian K-nya 1, P-nya 2. Berarti eh, A, A, A12 yang ini, min 2. B12 berarti yang ini, yang min 3. Berarti ini ya. Berarti yang ini. Jadi min 2 dikalikan dengan min 3. Oke, berikutnya P-nya udah selesai, sekarang ke K. Sekarang K-nya naik dari 1 jadi 2. Terus turun ke bawah, P-nya 1 lagi. Berarti A 1, 1,2 berarti min 2. Dikalikan dengan B 2, 1. Jadi 2, 1 berarti yang ini, yang 2 ya. Berarti yang ini. Jadi min 2 dikalikan 2. Terus setelah itu naik lagi. P-nya sekarang jadi 2. Itu. Nah, maka kita dapat yang ini. Oke, kalau kalau sudah, nah kemudian setelah itu selesai kan jinnya, langsung muter lagi ke sini. II-nya sekarang naik jadi tambah 1 lagi. Awalnya 1 tambah 1 jadi 2. Nah, pada saat itu JJ-nya adalah 1, berarti yang ini. Jadi ketika A, ya II-nya 2, JJ-nya 1 berarti yang ini. Dan seterusnya sampai ini sampai 4 kali 4. Udah selesai kayak begitu ya. Jadi memang karena eh, matriks yang A itu 2 kali 2, matriks yang B adalah 2 dikalikan 2, maka hasilnya adalah 4 dikali 4. Ya, kira-kira programnya seperti ini. Nah, silakan nanti Anda pahami apa makna dari program ini. Nah, kita taruh di C dan C-nya itu nanti dari 1 sampai 4 ya. Jadi barisnya ada 4, kolomnya juga ada 4. Nanti tapi kita tutup, setelah itu nanti baru kita panggil di bawah ini C sama dengan C. Nah, itu kira-kira ya kalau kita mau membuat rumus yang eksplisit dari outer product. Ini nanti matriksnya bisa diubah-ubah. Bisa jadi A-nya itu 3 kali 3, B-nya bisa jadi 3 kali 3, atau A-nya 3 kali 3, B-nya 2 kali 2, nggak ada masalah gitu. Jadi kalau di perkalian outer product itu nggak seperti perkalian matriks yang apa namanya jumlah kolom eh, apa namanya eh, jumlah kolom harus sama dengan jumlah baris yang kedua. Jadi kolom yang pertama harus sama dengan jumlah baris yang kedua. Itu kalau perkalian matriks. Tapi kalau perkalian tensor itu nggak kayak gitu. Jadi ukurannya berapapun nggak ada masalah dia dikalikan. Ini bisa. Nah, cuma tadi kalau seandainya dia kali 2 hasilnya jadi 4 kali 4 itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau seandainya hasilnya itu 3 kali awalnya 3 kali 3 hasilnya berarti dia adalah 9 kali 9 gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, programnya seperti ini kira-kira.
Nah, sekarang kita akan coba apa namanya buat eh, apa kita copy ya program ini. Silakan nanti Anda pahami. Setelah Anda paham, setelah itu nanti ada coba buat programnya di MATLAB gitu. Nah, ini MATLAB saya udah buka, kemudian saya buka apa new script, saya copy di sini. Nah, ini udah jalan ini. Oke ya. Jadi ini yang kita buka adalah nilai A dan nilai B. Ini kita nggak pakai titik koma di belakangnya. Jadi kalau kayak gini ketutup ya ini kita buka. Terus prosesnya kita tutup. Terus nanti hasilnya kita buka C sama dengan C. Nah ini kita jalankan. Kita jalankan. Ini namanya latihan apa namanya outer product gitu ya. Outer product tapi yang eksplisit ya. Ini programnya eksplisit. Eksplisit itu. Ini kalau kita jalankan. Ya, udah selesai mestinya kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi A itu adalah matrik 2 kali 2, A1 min 2 min 1 0, misalnya ya, dalam contoh ini. Kemudian yang B itu adalah 4 min 3 2 3. Nah, hasilnya adalah ini. 4 min 3 min 8 6 terakhir 0. Jadi jadinya karena awalnya itu 2 kali 2 maka hasilnya adalah 4 kali 4. Hasilnya seperti ini ya. Ini persis dengan nilai ini. 4 min 3 8 4 min 3 min 8 6. Coba kita lihat. 4 4 min 3 min 8 6 dan terakhir 0 0 0 ini ya. Nah gitu. Nah, ini kira-kira programnya seperti ini ya. Nanti silakan Anda eh, ikuti dan sambil dipahami gitu. Oke. Nah, itu kalau kita programnya eksplisit. Nah, kalau kalau kita menggunakan MATLAB, maka sebetulnya di MATLAB itu sudah ada function. Ya, kita nggak usah buat program eksplisit seperti tadi ya, kepanjangan. Tapi sebagai fisikawan kita harus ngerti ya. Ya, kita harus ngerti. Tapi kalau kita mau pakai MATLAB, itu udah ada function yang kita tinggal pakai. Nah, perintahnya tuh pakai cron di sini ya. Cron ini singkatan dari Kronecker ya, maksudnya adalah Kronecker Tensor Product gitu. Ya, kalau di MATLAB pakai ini cron. Jadi tinggal nanti dikalikan A dikali B. Ini contoh ya. Misalnya kita punya matrik ini 4 kali 4. Jadi kalau I itu kalau di MATLAB itu sebetulnya adalah membuat matrik identitas. Berarti ini kalau ini adalah I4 itu maksudnya adalah matriks 4 kali 4. Semua nilainya adalah 0 kecuali yang bagian identitas. Jadi yang bagian diagonal nilainya selalu satu gitu. Nilainya selalu satu. Jadi nanti kalau misalnya 4 kali 4 berarti ya 1 0 0 0 terus 0 1 0 0 terus 0 0 1 0 terus terakhir 0 0 0 1. Itu I4 itu kayak gitu. Nah, kemudian di sini contohnya dikronkan, dikroskan dengan B. Di mana B nilainya adalah 1 min 1 dan min 1 1. Oke. Jadi ini 4 dikali 4 kali 4 dikalikan 2 kali 2. Nah, hasilnya pasti 8 kali 8 ya, karena 4 dikali 2 kan. 4 dikali 2 8, 4 dikali 2 8. Berarti jadinya adalah 8 kali 8. Oke, karena di sini itu nilainya adalah satu, satu, yang lainnya nol semuanya. Nah, berarti nanti ini nilai B itu ngisi ini. Jadi 1 min 1 1. Ini adalah ketika A-nya 1. Berikutnya adalah untuk diagonal yang kedua, satu juga. Nah, satu dikalikan ini kan sama juga ya. Ini diagonal yang kedua. Ini diagonal yang ketiga, yang awalnya satu tadi. Ini diagonal yang keempat. Itu. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah sama. Kalau seandainya tadi kita kalikan dengan outer product ya seperti ini hasilnya ya. Nah, ini kalau kita pakai rumus seperti ini, cukup pakai cron aja. Kalau kita pakai program ya, pakai pakai fungsinya MATLAB seperti ini. Jadi sederhana sekali. Oke, coba kita atau mungkin kita coba yang ini aja, yang ini, tapi kita pakai pakai cron ya. Ya, coba kita lihat pakai cron.
Yang ini tadi sudah kita hitung kayak begini. Hasilnya tadi kita juga udah tahu. Hasilnya ini ya. 4 min 3 min 8 6 2 3 min 4 min 6 min 4 3 0 0 min 2 min 3 0 0. Ya, sekarang kita coba kerjakan yang ini. Yang ini saya copy aja. Ini saya copy dari JLC clear all. Saya kayak copy apa adanya. Saya buat M-file yang baru. Saya paste di sini. Nah, terus di sini saya pakai cron aja, pakai cron gitu. Cron A, B. Udah kayak gitu toh. Udah selesai gitu. Nah, ini tadi kalau saya jabarkan eksplisit seperti yang rumus yang program yang ini. Ini kalau eksplisitnya ya. Tapi kalau fungsinya hanya kayak gini aja. Kalau kita pakai function MATLAB, pakai cron gini aja. Cron ini maksudnya adalah Chronicle Outer Product gitu. Oke, ini kalau ini kita jalankan, ini kita simpan namanya latihan cross, sorry bukan cross ya, tapi outer ya, outer product. Harus kita gunakan function ya, function MATLAB itu function. Jadi ini nama filenya kita buat latihan outer product function gitu. Ya, oke ini kita simpan, ini kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Nah, coba kita lihat, ini adalah A, ini adalah B, terus ini adalah hasil dari cron tadi. Ini kan sama dengan yang tadi kan? 4 min 3 min 8 6 terus terakhir adalah 0 0 ya. Oke ya. Jadi hasilnya sama intinya. Jadi kita ini adalah program yang eksplisit yang kita buat tadi. Nah, kalau yang ini kita pakai cron, itu pakai function miliknya MATLAB. Ini contoh yang lain ya. Nah, ini nanti kita hitung juga. Ini misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 2. Ini berarti kan 3 kali 2. 3 kali 2. Kemudian yang B ones 2. Ini berarti kita punya matriks 2 kali 2 nilainya 1 semuanya. 1 semuanya. Nah, ini kalau kita kalikan dengan outer product, berarti ini 3 kali 2 dikali 2 kali 2. Berarti hasilnya adalah 6 kali 4. Nah, ini 6 kali 4 ya, atau 4 kali 6 ya. Berarti di sini berarti jumlah jumlah kolomnya itu ada jadi ada 3 kali 2 berarti jadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian barisnya di sini ada 2, ini ada 2, berarti 2 kali 2 ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Nah, silakan nanti Anda masukkan ke rumus, ke program, baik yang eksplisit yang nanti kita buat, ataupun yang kita pakai function MATLAB, yaitu pakai cron di sini. Oke, saya kira itu untuk program, untuk eh, perkalian Kronecker Tensor Product. Silakan Anda coba ya. Saya kira sangat sederhana. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan ke saya. Jadi eh, silakan Anda buat nanti yang eksplisit dan silakan Anda pakai coba juga yang pakai function. Dan mestinya harusnya sama. Kalau nggak sama berarti yang eksplisit ada yang salah gitu. Oke, saya kira itu pertemuan kita untuk membuat program untuk Kronecker Tensor Product atau perkalian outer product pada tensor. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.